wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Jumpa lagi nih dengan Bunda Fitri, bundanya Kansa dan Kaira. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat, selalu berbahagia, amin. Nah, kalau pulang kampung itu tidak afdol rasanya kalau tidak ke sawah. Jadi kali ini Bunda mau bantu orang tua Bunda menanam bawang. Jadi bertepatan Bunda pulang hari ini, jadi Abah itu lagi bertanam bawang. Jadi mumpung kami pulang semua, kami bantu Abah dulu. Kakak beradik nih, Bunda sama kakak Bunda yang perempuan 2 orang. Jadi kami ke sawah bersama-sama. Nah, inilah serunya ketika pulang, yaitu ke sawah membantu Abah. Jadi inilah rutinitas kami di waktu kami masih kecil. Kami itu sering dibajak oleh Abah sama Ama itu ke sawah. Karena profesi Ama sama Abah itu petani, jadi kami udah terbiasa yang namanya itu ke sawah atau beladang. Jadi kami itu di waktu masih kecil-kecil, masih SD itu udah diajak ke sawah, udah diajarin bagaimana itu memanen cabai atau menanam bawang atau menanam bawang perai dan segala macamnya yang sering ditanam sama Ama sama Abah. Jadi kami jadi yang namanya petani itu sudah biasa bagi kami. Sebenarnya Bunda sedih melihat Ama sama Abah udah tua seperti ini masih ke sawah gitu ya. Tapi gimana lagi, kalau dilarang mereka tidak mau. Kata mereka kalau dia nggak ke sawah atau di rumah aja, itu badan mereka itu sakit-sakit. Malah mereka happy-nya itu di sawah. Jadi mereka punya kayak kebahagiaan ketika mereka ada di sawah, seperti itu kata mereka. Kadang Bunda ajak mau ke Tanjung Pinang biar tidak istirahat lagi di Tanjung Pinang aja lagi biar sama Bunda gitu. Enggak, apalagi Abah ya. Kalau Abah tuh cuma bertahan paling lama itu seminggu di Tanjung Pinang. Jadi dia udah minta balik. Nah, kalau Ama alhamdulillah masih betah di Tanjung Pinang. Cuma kan kasihan juga Abah sendiri sekarang di kampung gitu. Walaupun ada Uni juga ya, Uni yang paling besar. Tapi sudah waktunya juga sih mereka udah bersama-sama di masa tuanya. Makanya Bunda biarkan Ama kemarin pulang kampung untuk menetap lagi di kampung, karena begitu besar jasa beliau, jasa Ama yang sudah merawat anak-anak Bunda. Ya Allah, terima kasih yang sudah merawat anak Bunda sampai umur Uni Kansa 7 tahun. Itu sudah sangat bersyukur dan berterima kasih sekali sama Ama sama Abah. Kayaknya kalau dibalas jasa nggak akan terbalas, begitu mulianya dan begitu besar pengorbanan orang tua Bunda sama kami semua anak-anaknya. Mereka adalah orang tua yang sangat bertanggung jawab, yang sangat peduli sama anak-anaknya. Kayak Bunda pulang ini aja ya, Ama sama Abah itu bela-belain ke sawah gitu ya. Kadang mau panen, cepat-cepat panen biar mereka itu bisa menyenangkan anaknya. Mungkin walaupun sekedar mungkin beli bakso atau beli sate, itu nampak di raut wajahnya itu mereka ingin membahagiakan anak-anaknya. Dan seharusnya dan sepantasnya kami yang membalas itu semua, kayak mentraktir mereka makan atau ngajak mereka kemana gitu. Itulah tanggung jawab orang tua kami yang begitu salut kami sama mereka. Kami cuma bisa berdoa semoga Ama sama Abah sehat terus, kemudian selalu dimudahkan rezekinya. Kemudian makanya Bunda kalau bisa ya sekali, paling enggaknya sekali setahun untuk pulang menjumpai orang tua gitu. Sepahit apapun di rantau, Bunda usahakan untuk menabung bisa pulang kampung untuk menemui orang tua Bunda. Jadi karena Bunda udah lama merantau ya, mungkin udah 15 tahun merantau gitu ya. Jadi momen-momen seperti ini sangat-sangat sekali Bunda rindukan, dan Bunda historinya itu beda gitu, nggak akan ditemukan di rantau. Makanya ketika pulang ke rantau ini, pulang ke kampung ini, Bunda usahakan habis waktunya itu untuk di sawah. Kadang bawa keponakan, bawa ya keponakan Bunda lah untuk kayak sekedar berjalan-jalan ke tengah sawah sore-sore hari, atau ya seperti ini nih, ini mau mengasih makan itik sore hari
hari. Jadi kakak bunda belum besar itu juga ada beternak itik. Jadi setiap pagi sama sore ngasih makan itik. Nah kami sengaja nih ikut berbondong-bondong rame gitu ya, karena seru-seruan aja. Udah lama nggak seperti ini. Kalau waktu kecil lah setiap hari kami seperti ini. Nah ini udah lama nih ternak itiknya. Nah ini ada itik yang satu lepas masuk ke kolam. Jadi anak-anak ini mau ngambil, mau nyelamatin ceritanya. Nah ini kakak bunda lagi mau ngasih makan itiknya, tapi itiknya udah tinggal sedikit. Nah yang lainnya udah masih mau dikurung sama kakak bunda. Yang bunda kangenin di kampung ini suasananya yang masih asri, sejuk, dan udaranya nyaman gitu. Jadi relaksasi pikiran ketika udah capek-capek bekerja gitu ya, melihat udara sejuk, pemandangan indah, itu kayaknya stresnya hilang. Apalagi perginya seseruan sama keponakan bunda. Jadi kalau kami udah pulang semua keponakan bunda tuh ngumpul di rumah. Dan bunda seringkali ngajakin mereka itu bersama-sama, walaupun motornya cuma 2 atau 3 ya, kami perginya naik motor berempat atau berlima. Nah tapi jangan untuk ditiru ya, karena ini cuma untuk seru-seruan aja ya. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa gitu, karena memang motornya cuma terbatas. Jadi kami perginya itu berame-rame, dempet-dempet gitu naik motor. Jadi kalau masa liburnya bunda di kampung itu tidak ada pergi kemana-mana. Paling kemarin yang pergi ke Bukit Tinggi. Nah selebihnya itu bunda udah di rumah sama ke sawah. Kalau di rumah ya bantu bersih-bersihin rumah. Kalau ke sawah ya bantu abah seperti tadi, bantu tanam bawang, terus panen cabai, panen tomat. Nah ini alhamdulillah nih udah selesai semua, bawangnya ditanam. Ini posisi bawangnya sudah tertanam. Nah lanjut hari berikutnya itu bunda mau bantu abah lagi panen cabai. Kebetulan nah tidak lama lagi mau balik ke rantau ke Tanjung Pinang. Jadi abah suruh ambil dulu cabai biar bisa dibawa ke Tanjung Pinang. Sebenarnya pingin bawa semua ya, ada tomat, ada cabai, ada bawang pun udah kecil-kecil gitu, tapi harus dipilih. Cuma karena bunda pulang cuma bertiga sama anak yang masih kecil-kecil, membawanya itu tidak kebayang sama bunda betapa sulitnya membawa nenteng anak 2 kecil-kecil, barang juga banyak ya. Jadi bunda pilih untuk menggiling aja dibawanya, maksudnya di bunda giling dulu kemudian bunda goreng sebentar. Jadi bunda bawa ke Tanjung Pinang nantinya dalam posisi sudah digiling. Nah Uni Kansa sudah terbiasa aja dia di sawah kayak kami waktu kecil dulu. Nah ini adik Kera lagi panen tomat. Sekali diajarin langsung bisa adik Kera panen tomatnya. Biasanya nih anak petani. Suka sekali adik Kera nih kalau panen-panen seperti ini. Teringat bunda masih kecil. Nah ini Uni Kansa Hasi aja berjalan di tengah pembatang sawah dan kayak udah lincah gitu. Nah ini abah lagi panen cabai, kemudian abah juga bersama 2 orang diajak sama abah dan ini ama. Jadi kami lagi panen cabai ini rame nih, ada berapa tuh ya, 8 orang adalah mungkin. Cepat selesai kata abah, jadi kami berbondong-bondong untuk bantu abah panen cabai biar cepat selesai. Beginilah rutinitas bunda di waktu kecil. Kadang hujan, kadang panas. Jadi bunda merasakan betapa susahnya jadi orang tua. Kayak abah sama ama, kadang panas, kadang hujan dia lewati gitu. Jadi makanya bunda setiap setiap bantu abah itu teringat, ya Allah, beginilah abah setiap hari ya, kadang hujan kadang panas gitu. Sementara kita kayak kita nih di rantau bisa bekerja di bawah teduhnya hujan deh, di bawah atap gitu. Sementara orang tua bunda bekerjanya di atas panas matahari yang terik, kadang hujan gitu. Sedih sebenarnya melihat orang tua masih ke sawah seperti ini, tapi gimana lagi, mereka nggak mau berhenti karena disitulah mereka merasa bahagia dengan ini hasil cabenya. Jadi bunda cuma bisa mendoakan semoga amak sama abah sehat terus, semoga amak dan abah bahagia terus.
Nah ini cabai-cabainya alhamdulillah panen kali ini alhamdulillah lumayan, buahnya banyak ya. Tapi bersyukur aja lah, walaupun harganya nggak semahal yang kemarin, nggak miring harganya sedikit, tapi syukur alhamdulillah masih ada yang dipanen. Nah ini tomat, jadi ada tomat yang dipanen hari ini, ada cabai juga. Nah ini Uni Nora mau bantu juga. Nah ini anak-anak ini dari tadi adik merangkak-rangkak dia di atas pembatang, sedangkan Uni udah terbiasa, dia udah bisa lari-lari. Sementara adik juga pingin ke tempat Uninya, cuma belum terbiasa, masih merangkak-rangkak. Tengok tuh cara jalannya tuh kayak takut, bunda melihat dia takut terjatuh ke bawah pembatang sawah gitu. Nah ini dia mau ke tempat makdangnya kakak bunda yang paling besar, katanya mau lihat makdangnya. Nah ini Yesi, ini nenek, ini yang bantu, kemudian ada juga satu lagi yang bantu laki-laki. Ya semoga cepat selesai, bisa pulang, bisa nah habis ini milih cabenya lagi biar ketika dijual itu yang bagus-bagus, jadi yang rusak-rusaknya disortir dulu. Lihat adik Kaira merangkak-rangkak di atas pembatang tuh, udah mau jatuh. Akhirnya makdangnya mau seberangin adik Kaira lewat jalan pintas saja, karena ini jauh juga muternya sampai ke tempat bunda. Akhirnya makdangnya angkat dia biar bisa melewati sawah aja, biar cepat sampai ke tempat bunda. Masya Allah, senangnya adik Kaira digendong kayak gitu, katanya naik odong-odong. Masya Allah, tuh sampai kan cepat karena jalan pintas. Makdangnya harus turun ke tengah sawah, menginjak sawahnya, sementara Uninya harus muter nih ke sana. Alhamdulillah udah mulai separuh nih yang terpanen, jadi menjelang sholat zuhur udah siap separuh, jadi nanti sekitar jam 2-an itu nggak terlalu banyak lagi, karena bunda habis ini mau bawa anak-anak mandi ke namanya lakan, kayak kolam kecil gitu tapi dari mata air, karena janjinya dari kemarin mau bawa berenang ditagih terus, ya sudahlah bawa ke tempat berenang yang ada di sawah aja, kolam renang yang kecil. Nah ini mau jalan menuju kolam berenangnya, dia bukan kolam berenang yang udah di kami itu enggak, tapi kolam berenang yang ada di kampung-kampung gitu, kecil tapi dari mata air dan airnya tidak terlalu dalam. Ini tempat mandi kami di masa kecil, jadi kami selalu sama kawan-kawan di masa seangkatan gitu ya pergi mandi ke sini, namanya lakan. Nah tempatnya itu kalau dulu tuh rame, kalau sekarang karena mungkin udah punya air di rumah masing-masing, jadi udah sepi, udah nggak banyak lagi yang mandi ke sini. Jadi kami mengulang masa kecil kami pergi mandi ke sini. Lihat ya teman-teman, tempatnya itu kecil tapi nah kayak gini nih, jadi kita bisa berenang di situ. Kalau anak-anak berdiri itu sepinggangnya lah gitu. Seru loh mandi sini, kadang kami lompat tuh dari batu turun ke bawah, terus luncuran tuh di batu-batu di dalam sana. Adek seru kali, katanya dingin bunda, katanya memang dingin karena itu adalah mata air. Oke bunda-bunda semua, nah inilah keseruan kami sama di kampung, yaitu bantu orang tua ke sawah. Nah jadi sebelum kami balik ke Tanjung Pinang, jadi kami sempatin dulu nih seseruan di kampung, pergi ke sawah. Nah begitulah cerita bunda selama di kampung. Semoga ceritanya bisa menginspirasi, bisa memberikan memori untuk mengulang masa kecil bunda gitu. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sedihnya besok udah mau balik, jadi puas-puasin dulu di kampung karena besok udah mau balik. Saya udah mau packing lagi untuk balik. Nah tungguin ya video bunda berikutnya, sesedih apa ya ketika bunda harus balik lagi ke rantau, dan pastinya sedih karena harus berpisah lagi sama orang tua. Tidak terasa sudah mau 10 hari aja bunda di kampung, tapi terasa cuma 3 hari karena setiap hari itu penuh dengan momen-momen kebersamaan dengan keluarga, dengan canda tawa. Semoga bisa terulang lagi, amin. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.